The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dalam program Ini Baru Terang. Tayangan ini untuk menjawab mengapa kisah pasal 5 ayat yang ke-30 mengatakan bahwa Yesus tergantung di pohon, bukan disalib. Tuhan, nenek moyang kita membangkitkan Yesus yang kau bunuh dengan cara digantung di pohon. Mengapa dikatakan bahwa Yesus digantung di pohon, bukan disalib? Untuk memahaminya, kita harus tahu latar belakang kisah pasal 5 ayat 26 sampai 41. Dalam kisah 5 ini, bercerita tentang Petrus dan para rasul yang lain ditangkap oleh para pemimpin Yahudi oleh karena mereka terus menyebarkan atau mengajar tentang Yesus. Lalu mereka dibawa ke hadapan mahkamah agama Yahudi untuk ditanyai. Itulah latar belakangnya. Lalu kemudian kita harus paham, di dalam perjanjian baru yang bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, ada dua kata atau istilah yang digunakan untuk menerangkan atau menyebutkan salib. Yang pertama adalah kata sulon, artinya pohon atau batang pohon, atau bisa juga kayu sebagai olahan dari pohon. Kata yang kedua adalah stauros, artinya adalah tiang atau salib, dan istilah ini yang memang sering digunakan untuk menyebutkan salib atau menjelaskan tentang salib. Lalu kemudian di kisah pasal 5 ayat 30 yang menjadi persoalan dalam video tadi adalah kata yang digunakan oleh Petrus adalah kata sulon, yang artinya adalah pohon. Lalu pertanyaannya, mengapa Petrus menggunakan kata sulon bukan menggunakan kata stauros? Untuk memahaminya, kita harus mengerti sedikit tentang konteks bahasa dan budaya orang Ibrani. Karena ini berhubungan dengan bahasa dan budaya mereka. Ada makna teologis yang terkandung dalam kata sulon, itu sebabnya Petrus menggunakan kata sulon dibanding menggunakan kata stauros. Dalam budaya Ibrani, pohon bukan sekedar tumbuhan di alam. Bagi mereka, pohon menjadi simbol hukuman dan kutukan. Kalau kita membaca Ulangan pasal 21 ayat 23, sebab orang yang digantung di pohon adalah terkutuk. Terjemahan pohon ini ditemukan dalam bahasa Inggris, dan inilah istilah yang memang juga dekat dengan bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata tiang. Jadi ketika Petrus berbicara di hadapan mahkamah agama dalam kisah pasal 5, jangan lupa, ia berhadapan dengan mahkamah agama Yahudi. Kita tahu bahwa budaya Yahudi adalah perkembangan dari budaya Ibrani. Petrus sedang menggunakan istilah yang dipahami oleh orang Yahudi, itu sebabnya dia menggunakan kata sulon dalam kisah 5. Jadi dengan dia menggunakan kata sulon itu yang artinya adalah pohon dalam pemahaman pemikiran orang Ibrani dan juga Yahudi, Petrus ingin menekankan bahwa orang Yahudi menghukum Yesus seperti orang yang terkutuk, mengacu kepada Ulangan 21 ayat 23 tadi. Di dalam Alkitab, kata sulon itu memang digunakan dengan konsisten. Contohnya saja kisah 10 ayat 39, hanging him on a tree. Kisah 13 ayat 29, they took him down from the tree. 1 Petrus 2 ayat 24, in his body on the tree. Jadi ayat-ayat di atas ini menggunakan kata sulon atau pohon. Mengapa? Oleh karena penulis ingin menekankan bahwa kematian Yesus itu untuk menanggung kutukan dosa. Bukan sekedar kematian karena ulah kejahatan manusia, tapi karena dia mati untuk menanggung kutukan dosa agar manusia dapat terbebas dari kuasa dosa. Lalu kemudian mengapa terjemahan modern saat ini menggunakan perubahan, lebih menggunakan istilah salib bukan lagi pohon? Alasan pertama adalah untuk memperjelas konteks. Karena memang yang dimaksud, walaupun kata sulon yang dipakai, yang dimaksud merujuk kepada salib. Tetapi Petrus gunakan kata sulon untuk mengambil makna teologis bahwa yang tergantung di pohon adalah terkutuk.
Lalu kemudian alasan kedua adalah agar pembaca modern tidak menjadi bingung. Kata pohon bisa diartikan, ya pohon dengan rantingnya, ada cabangnya, kemudian ada dedaunannya. Jadi agar pembaca tidak bingung dan memahami pohon sebagai pohon yang berdaun, maka terjemahan modern sekarang ini memang langsung menerjemahkan kata tree yang dalam bahasa Inggris itu kepada menjadi kata salib. Walaupun memang penterjemahan langsung kepada salib dapat mengaburkan makna teologis dari kata pohon. Akan tetapi, kita dapat memahami sesungguhnya bahwa yang dirujuk dengan kata pohon adalah salib yang digunakan oleh bangsa Roma untuk memberikan hukuman. Jadi jelas, istilah sulon yang digunakan Petrus dipilih secara sadar untuk mengaitkan kematian Yesus itu dengan kutukan dosa. Karena memang kematian Yesus itu untuk penebusan manusia dari dosa. Semoga kita tidak lagi bingung dengan tayangan-tayangan video yang tadi cuplikannya saya tayangkan, dan kita lebih memahami tentang apa yang ditulis oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati.